Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok A8 akan mempresentasikan hasil program dan flowchart dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalan, nama saya Adrian Deniswara Utami, NIM D400 2075. Perkenalkan, nama saya Pandu Dwi Nugroho, NIM D40020073. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Anwar, NIM D400 2077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program. Yang pertama ada include stdio.h dan include string. Di sini digunakan untuk memasukkan program ke dalam library yang disimpan pada include ini dua. Kemudian ada inMine, yaitu fungsi utama dari program. Kemudian ada char, nama, kurung buka 100, kurung tutup, kemudian ada sekolah, alamat, guru, kelas, jenis laporan, waktu pelaksanaan, A, D, jumlah, J, kemudian ada float, biologi, fisika, kimia, baru, rata, F, RK, RAB, RAF, RAK. Ini merupakan tipe data variabel. Kemudian memasukkan data ini. Di sini ada printf, masukkan jumlah siswa. Di sini digunakan untuk menampilkan output, yaitu dengan kata masukkan jumlah siswa. Kemudian ada scanf, %d, jumlah, flux stdin. Flux stdin ini untuk menghapus isi dari data input buffer. Kemudian ini juga sama, masih printf, digunakan untuk menampilkan output dengan kata masukkan nama sekolah. Kemudian ada gets ini juga sama seperti scanf tadi. Ini juga sama, printf, masukkan alamat guru, masukkan nama kelas, laporan, dan masukkan waktu pelaksanaan. Kemudian lanjut. Di perulangan for, yaitu dengan kondisi pertama, D sama dengan 1, kondisi kedua dengan syarat yaitu D kurang dari jumlah, kemudian yaitu D++, yaitu D ditambah 1. Kemudian ada printf lagi, yaitu untuk menampilkan output dengan kata masukkan nama siswa ke persen ini. Kemudian masukkan nilai biologi, masukkan nilai fisika, masukkan nilai kimia. Kemudian masuk ke perulangan lagi. Dengan kondisi yang pertama itu ada D sama dengan 1. Kemudian kondisi kedua syarat dari jumlah ditambah 1, kemudian plus D. Yaitu baru dengan variabel D ini, yaitu biologi ditambah fisika ditambah kimia. Kemudian perulangan lagi, kondisi pertama dengan D sama dengan 1, D kurang dari jumlah, dan plus D. Yaitu rumus dari rata-rata ini dengan baru ini dibagi 3. Kemudian mengurutkan nilai terbesar sampai terkecil dengan perulangan menggunakan perulangan for. D sama dengan 1, kemudian D kurang dari jumlah ditambah 1, kemudian plus D. Perulangan bersarang yaitu dengan perulangan bagian dalam yaitu for J sama dengan D ditambah 1. Kondisi kedua syaratnya J kurang dari sama dengan jumlah. Kondisi ketiga plus J, yaitu jika rata-rata
pada variabel D kurang dari rata-rata variabel J. Kemudian akan dilanjutkan yaitu program dengan A sama dengan rata-rata variabel D. Variabel D, rata-rata variabel D akan sama rata-rata variabel J. Variabel J ini sama dengan A. strcpy nama 0 nama D, kemudian ada strcpy nama D nama J, kemudian ada strcpy nama J nama 0. strcpy ini digunakan untuk menyalin variabel dari nama 0 ini dengan nama D ini, dengan nama D ini, dengan nama J ini, kemudian nama J dengan nama 0 ini. Kemudian data laporan ini masih juga sama dengan printf. Nanti akan ditampilkan pada hasil ini yaitu nama sekolah, alamat, nama guru, nama kelas, jenis laporan, waktu pelaksanaan. Kemudian daftar nilai ini juga akan di printf, akan ditampilkan pada hasil sama. Kemudian masuk ke perulangan lagi, yaitu D sama dengan 1, syaratnya D kurang dari sama dengan jumlah, kemudian kondisi ketiga D++. Ini juga akan ditampilkan pada output nanti. Kemudian selanjutnya mencari rata-rata setiap pelajaran akan dilanjutkan oleh Anwar. Silakan Anwar. Oke, saya lanjutkan presentasinya. Di sini programnya itu untuk mencari rata-rata setiap pelajaran. Nah, dalam program ini saya menggunakan for. For itu untuk pengulangan, di mana dalam pengulangan itu pertama akan pendefinisian karakter, yaitu D itu bernilai 1. Setelah itu dalam for itu ada syarat. Nah, syaratnya itu D kurang dari jumlah plus 1. Kalau syarat ini terpenuhi, program ini akan berjalan. Nah, misalkan ini kan programnya sudah terpenuhi nih. Program ini berarti berjalan dong. Nah, setelah berjalan ini, yang berjalan itu RB sama dengan RB plus biologi dalam kurung D. Habis itu ada juga RF sama dengan RF plus fisika dalam kurung D. RK sama dengan RK plus kimia dalam kurung D. Setelah program ini berjalan, dia akan lanjut ke sini, di mana D++ itu untuk D plus 1. Setelah itu dia akan diseleksi lagi. Kalau syaratnya terpenuhi, dia akan berjalan lagi, diulang lagi seperti itu. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia akan langsung ke program selanjutnya. Nah, program selanjutnya itu ada RAB sama dengan RB dibagi jumlah, RAF sama dengan RF dibagi jumlah, RAK sama dengan RK dibagi jumlah. Setelah 3 program ini berjalan, dia akan lanjut ke program selanjutnya, yang dimana untuk mencari lulus atau tidaknya. Pertama menggunakan for. For itu untuk pengulangan. Habis itu pertama pastinya akan didefinisikan D itu sama dengan 1. Nah, syaratnya itu adalah D kurang jumlah plus 1. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, program ini akan berjalan. Nah, kan ini programnya misalkan terpenuhi nih syaratnya nih. Nah, berarti program ini berjalan dong. Nah, program ini berjalan. Yang berjalan itu if. Nah, if itu untuk apa? Percabangan. Percabangan itu mempunyai syarat yang dimana rata dalam kurung D kurang dari 78. Nah, kalau misalkan ini terpenuhi, berarti dia akan mengaktifkan program yang ada di dalamnya, yaitu printf dalam kurung %D. %D itu untuk menampilkan nilai D tersebut. Habis itu ada %S yang dimana untuk menampilkan nama.
Habis itu ada kata tidak lulus seperti itu. Nah, garis miring T ini untuk melakukan tab, yang dimana tab itu mirip seperti space seperti ini kan. Kalau space kan cuma segini, kalau tab itu segini, lebih banyak seperti itu. Itu kalau misalkan ini tidak terpenuhi, dia akan langsung ke else, yang dimana else juga punya program di dalamnya, yaitu printf. Nah, ini akan menampilkan nilai D di persen %D ini. Habis itu di persen %S dia akan menampilkan nama. Di situ ada tulisan lulus. Nah, kalau misalkan if ini udah terpenuhi dan berjalan, else-nya itu tidak akan berjalan. Sedangkan kalau if itu tidak terpenuhi, else-nya yang berjalan seperti itu. Nah, nanti itu ada program lagi yang namanya printf ini untuk bikin seperti table. Nah, ini ada garis miring N itu untuk ganti baris seperti itu. Nah, program selanjutnya itu untuk mengurutkan 3 nilai dari yang terbesar sampai yang terkecil menggunakan pengulangan. Pengulangannya itu menggunakannya for. Nah, pertama itu for-nya itu mendefinisikan D itu sama dengan 1, mempunyai syarat di mana D kurang dari jumlah plus 1. Di situ ada D plus plus. Nah, ini nanti kalau misalnya program ini sudah selesai, nanti dia akan kembali ke sini, habis itu D ditambah 1 seperti itu. Jadi diseleksi lagi, nanti diulang lagi seperti itu. Nah, kalau ini syarat terpenuhi, program for selanjutnya akan berjalan, di mana J sama dengan D plus 1. Nah, ini pendefinisiannya dulu lagi, pendefinisian nilai dari J tersebut. Setelah itu ada syaratnya nih, di pengulangnya ada syaratnya lagi, yang dimana J kurang dari sama dengan jumlah. Setelah itu kalau misalnya syarat ini terpenuhi, program ini akan berjalan. Nah, itu kalau berjalan berarti if ini berjalan, dimana if itu mempunyai syarat yang dimana array biologi ini dalam kurung D kurang dari biologi dalam kurung J. Kalau program ini terpenuhi, berarti program di dalamnya akan berjalan seperti itu. Misal ini kan, misalkan nilai array ini itu 50 dan sini 60, berarti syaratnya terpenuhi dong. Berarti jalannya ini, program ini berjalan seperti itu. Dimana nilai 50 ini nanti akan dipindahkan ke A. Habis itu nilai yang sebelumnya di sini kan 50, nanti diganti jadi 60 seperti itu. Nah, nanti yang sebelumnya di dalam sini itu 60, nanti diganti jadi 50 seperti itu. Nanti kan diulang, habis itu kan dicek lagi di sini. Dimana kan kalau ini kan udah berubah jadi udah berubah jadi 60, sedangkan ini kan berubah menjadi 50, berarti syarat ini kan tidak memenuhi, berarti dia langsung ke program selanjutnya seperti itu. Nah, di sini bagiannya fisika dan kimia seperti itu. Setelah program ini selesai, akan lanjut ke program selanjutnya, yang dimana di sini untuk bikin tables di setiap pelajaran. Maksudnya itu untuk membuat table yang dimana ini diurutin setiap nilainya berdasarkan pelajaran seperti itu. Ini ada printf, nanti ini munculin table. Nah, itu di dalam table itu ada pengulangan. Untuk apa pengulangannya? Untuk memanggil nilai dari D, biologi, fisika, kimia. Nah, ini kalau D itu dipanggil di persen %D. Kalau biologi dipanggil di persen %F. Nah, persen %F ini kok ini beda, karena di sini ada titik 2. Nah, titik 2 itu biar nanti kalau program nilainya itu koma, nah yang terpanggil itu nilai yang di depan koma sama 2 nilai di belakang koma seperti itu. Nah, nanti ini kalau sebelah sini nanti manggil fisika, kalau yang ini manggil kimia seperti itu. Nah, setelah program ini selesai, nanti akan masuk ke table selanjutnya, yang dimana
akan menampilkan rata-rata setiap pelajaran seperti itu. Nanti printf memunculkan rata-rata setiap pelajaran. Di printf lagi ini buat bikin table. Habis itu printf lagi. Nah ini isinya nomor biologi, fisika, kimia. Itu ini printf selanjutnya untuk memanggil nilai dari rata-rata setiap pelajaran seperti misal biologi, fisika, kimia seperti itu. Itu programnya selesai. Itu programnya saya jalankan. Nanti programnya akan seperti ini. Yang dimana misalkan kita masukkan nilai siswa nih seperti script sebelumnya, yang dimana kan di awal kan masukkan jumlah siswa. Nah di sini saya masukkan 3. Nah seperti itu. Habis itu kan program selanjutnya kan masukkan nama sekolah, masukkan alamat, masukkan nama guru, nama kelas, jenis laporan, waktu pelaksanaan. Nah, nanti hasilnya seperti ini kalau outputnya dalam layarnya seperti ini. Nah nanti tinggal dimasukin saja data tersebut. Setelah program ini selesai kan langsung ke program selanjutnya, yaitu pengulangan. Nah pengulangan ini, nah outputnya seperti ini. Nanti misalkan kita kan tadi nulis jumlah siswa kan 3, berarti nanti dia akan mengulang sampai 3 kali seperti itu. Nanti kita ngisi, masukkan nama. Nah ini namanya, masukkan nilai biologi, masukkan nilai biologi, masukkan nilai fisika, masukkan nilai fisika, masukkan nilai kimia seperti itu. Nanti kalau sudah selesai ulang lagi. Nah nanti diulang seperti itu. Setelah itu ada di sini itu programnya ya, ini nggak ditampilkan ke layar karena ini cuma program, jadi nggak ada printf-nya, jadi nggak muncul di layar. Di situ di sini ada daftar laporan. Daftar laporan itu nanti akan muncul di sini di outputnya, nanti seperti ini. Nanti nama sekolahnya itu dipanggil, alamatnya dipanggil, nama gurunya dipanggil, nama kelasnya juga dipanggil seperti itu. Jenis laporannya juga, waktu pelaksanaannya juga. Nanti outputnya itu seperti ini. Nah itu program selanjutnya kan membuat table. Nah ini tabelnya outputnya seperti ini. Nah ini ada daftar siswa. Nah ini namanya ada Adian, Pandu, Farhan. Nanti kan tadi kan udah ditulis tuh, dimasukkan namanya ada Adian, Pandu, Farhan seperti itu. Nanti dipanggil. Nah sama rata-ratanya. Nah rata-rata itu dari program yang ini. Nah seperti itu. Dipanggil satu-satu seperti itu. Di situ ada mengurutkan nilai. Nah, itu ada lulus atau tidak. Nah seperti itu. Nah nanti kalau ini itu di output juga. Nah outputnya itu nanti seperti ini. Nah nanti namanya dipanggil satu-satu. Habis itu di sini ada keterangannya lulus atau tidak seperti itu. Kalau tidak nanti tulisannya tidak lulus seperti itu. Itu masuk ke program selanjutnya. Program selanjutnya itu ada table. Nah tabelnya nanti outputnya itu tabelnya seperti ini. Nanti dia manggil nilai dari yang tertinggi di setiap pelajaran. Misalnya biologi kan tertinggi kan 90. Nah nanti mulai dari 90, 80, 80. Di fisika kan yang tertinggi itu 90, 80, 80. Di kimia 80 yang nilai tertingginya, kedua itu 70, ketiga itu 70 seperti itu. Itu ke program selanjutnya yang dimana akan memanggil rata-rata setiap pelajaran. Dan nanti outputnya seperti ini. Nanti ini dijumlah, dibagi, habis itu hasilnya dipanggil. Nah ini seperti ini, dipanggil satu-satu seperti itu. Untuk flowchart bisa dilanjut oleh Pandu. Ya, pertama di sini kita masukkan dengan
simbol terminal interrupt dengan kata mulai, kemudian dilanjut dengan simbol preparation untuk memasukkan sebuah tipe variabel seperti ini. Selanjutnya menggunakan simbol input atau output untuk menampilkan sebuah kata, yaitu masukkan jumlah siswa seperti ini. Dan lagi simbol input output untuk menampilkan nama sekolah. Lalu manual input sekolah, kemudian input atau output lagi masukkan nama guru, kembali lagi manual input guru, kemudian input atau output lagi masukkan nama kelas, contohnya IPA 1, kemudian manual input lagi kelas, lalu input atau output kembali masukkan jenis laporan, contoh UAS, UTS atau UN. Kemudian manual input lagi jenis laporan, lalu simbol input atau output lagi masukkan waktu pelaksanaan dengan simbol proses auxiliary dengan operation D sama dengan 1, kemudian menggunakan simbol decision dengan syarat D lebih besar dari jumlah. Pada saat D lebih besar dari jumlah, maka akan menggunakan simbol input atau output untuk menampilkan kata masukan seperti masukkan nama siswa, kemudian menggunakan manual input ke nama, kemudian menggunakan simbol input atau output kembali untuk masukkan nama biologi siswa, kemudian menggunakan manual input kembali untuk memasukkan biologi, kemudian menggunakan manual input atau output lagi untuk masukkan nilai fisika siswa, kemudian simbol manual input kembali fisika, lalu simbol input atau output masukkan nilai kimia siswa, lalu manual input siswa. Lalu masuk ke sini menggunakan simbol proses D sama dengan 1. Kemudian menggunakan simbol decision D lebih besar dari jumlah. Lalu menggunakan simbol auxiliary baru sama dengan biologi ditambah fisika ditambah kimia. Lalu untuk sini menggunakan proses auxiliary plus D, kemudian ke bawah menggunakan proses auxiliary D sama dengan 1, kemudian sini menggunakan simbol decision D lebih besar dari jumlah, lalu masuk ke sini lagi menggunakan proses rata sama dengan baru, nanti hasilnya dibagi 3, kemudian masuk ke sini lagi simbol proses auxiliary plus D, kemudian masuk ke sini D sama dengan 1, D sama dengan 1, lalu ke bawah gunakan simbol decision D sama dengan jumlah, lalu menggunakan simbol proses J sama dengan D plus 1, lalu J lebih besar sama dengan jumlah, lalu menggunakan simbol proses rata A sama dengan rata,
rata sama dengan rata, rata sama dengan A, lalu masukkan strcpy nama 0, nama D, strcpy nama D, nama J, strcpy nama J, nama 0, lalu mengulang lagi menggunakan simbol proses plus J kembali ke decision ini. Lalu selanjutnya dari D lebih besar dari jumlah masuk ke proses input atau output, memasukkan print nama sekolah, print alamat, print nama guru, print nama kelas, print jenis laporan, print waktu pelaksanaan. Lalu masuk ke print yaitu print ranking siswa, ke simbol proses D sama dengan 1, kemudian simbol decision D lebih besar dari jumlah, printf nama rata-rata, kemudian mengulangi lagi, kemudian kembali lagi begitu, menggunakan simbol proses D sama dengan 1, masuk ke simbol decision D lebih besar dari jumlah, seperti masukkan nilai biologi, fisika, kimia, dan jumlahnya, kemudian mengulangi lagi menggunakan simbol proses, lalu masuk ke bawah, D sama dengan 1, kemudian lalu masuk ke rata-rata lebih besar dari 78, menggunakan simbol decision, kemudian masuk menggunakan simbol output, lulus atau tidak lulusnya, yaitu harus lebih dari 78. Kemudian menggunakan ke sini, lalu D sama dengan 1, D sama dengan 1, jumlah, menggunakan simbol decision, kemudian di sini menggunakan simbol proses, J sama dengan D plus 1, lalu di sini jumlah, kemudian nilai biologi, sini biologi, di sini fisika, menggunakan simbol decision, kemudian sini fisika menggunakan simbol proses, lulus sama seperti itu sampai kimia menggunakan simbol decision, lalu kimia di sini menggunakan simbol proses. Jika sudah begitu, kita turun ke bawah menggunakan simbol input atau output daftar nilai tertinggi dari setiap pelajaran D sama dengan 1, lebih besar sama dengan jumlah, kemudian printf masuk nilai biologi, fisika, kimia, kemudian mengulang lagi menggunakan simbol proses, kemudian program selesai menggunakan simbol terminal interrupt. Sama flowchart disampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.